Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Apakah kandidat yang tidak masuk? Siapa yang masuk? Zaki. Terus siapa lagi? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketua kelasnya silakan dipimpin Mbak Sarah. Kita Pak duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk berdiri semuanya. Semangat. Kita senam dulu ya. Senam otak agar konsentrasi ketika belajar. Sudah siap? Are you ready? Ready. Ikuti ya. Jempol sama kaki. Cepat. Turun. Dipukul. Nah, kakak, hari ini Luffy mempunyai sebuah cerita. Kamu dengarkan ini. Ada seorang siswa bernama Zalfa. Ia akan mengikuti kegiatan lomba pemilihan dari cilik di Kabupaten Mojokerto. Ia rajin dan semangat dan berpidato. Namun ternyata dia kalah, teman-teman. Nah, bagaimana perasaannya Zalfa? Sedih. Sedih. Selain sedih apa lagi? Menyerah ada lagi. Biasanya kalau sudah latihan mau udah menang itu bagaimana perasaannya? Kecewa. Terus apa yang seharusnya dilakukan Zalfa kalau menurut sampean? Apa yang harus dilakukan Zalfa ketika sudah latihan terus kalah? Apa yang harus dilakukan? Belajar lebih giat. Belajar lebih giat. Ada lagi? Bersyukur. Bersyukur. Ada lagi? Harus apa? Harus Sabar. sabar menerima kenyataan. Karena kenyataan itu ada yang manis, ada yang pahit, tidak sesuai dengan rencana kita. Nah, hal inilah nanti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama mampu menjelaskan arti iman kepada qadar dan qadar. Kemudian mampu menjelaskan jenis-jenis qadar dan qadar beserta contohnya. Kemudian sampai mampu menjelaskan hikmah iman kepada qadar dan qadar, mampu membuat paparan tentang iman kepada qadar dan qadar, dan yang terakhir mampu menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap qadar dan qadar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Iman kepada Lutfi agar tahu seberapa pemahaman sampean tentang iman kepada qadar dan qadar,
3. Satu kecewa, satu kelompok 4, dan seterusnya. Gitu guys. Nanti ada catatannya di situ. Sehingga nanti kalau Bu Novi bilang putaran 1, maka akan berputar, berpindah. Nah, tugasnya adalah anak yang berpindah tadi menjelaskan materi yang sudah sama pelajari. Contohnya Azalfa tadi kan 1A, belajar tentang apa? Kodar dan kodar. Maka Azalfa harus menjelaskan ke kelompok 2. Teman-teman, aku tadi itu belajar tentang kodar dan kodar. Kodar adalah seperti itu ya. Nah, nanti yang apa? Yang 1B masuk kelompok 3, ya sama akan menjelaskan seperti teman-teman. Saya tadi itu belajar tentang kodar dan kodar. Jadi sesuai dengan materi yang sudah sampai pelajari. Bisa dipahami? Sekarang berarti bagi ya levelnya. Level kelompok 1. B, A. Kemudian sama tadi kelompok 3A siapa? 3B, kemudian C. Silakan dipakai. Masya Allah. Kelompok 2 tadi siapa? Yang A, yang B, siapa yang apa kata situ kan nggak masuk ini ya. Sebelum kita mulai berdiskusi, maka Novi mengajak kakak-kakak semuanya menonton video materi terlebih dahulu. Setelah itu nanti tolong didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing sebelum nanti berputar ya. Kan ada buku paket juga, jadi nanti bisa sambil sharing. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita akan belajar tentang mana iman kepada qadar dan qadar, jenis-jenis takdir dan contohnya. Ini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak mutlak atas segala sesuatu yang terjadi alam semesta, baik yang berkaitan dengan takdir atau qadar maupun ketentuan atau qadar atau ketentuan hukum Allah atas sebuah makhluk yang ia ciptakan jika syaratnya terpenuhi. Qadar sering disebut dengan takdir mutlak dan juga takdir mu'allaq. Takdir mutlak adalah takdir yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Jenis kelamin, jodoh, orang tua biologis, dan juga bencana alam. Nah, kakak itu tadi tayangan tentang video iman kepada qadar dan qadar. Nah, sekarang silakan berdiskusi dengan temannya sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Sudah bisa dimulai? Sudah. Silakan berdiskusi. Kodok tadi apa, Rek? Kodok adalah ketetapan Allah tentang segala sesuatu yang sudah terjadi. Contohnya apa? Contohnya, hujan turun hari ini karena Allah sudah menetapkannya. Takdir itu dibagi berapa ya Mas Zara? Takdir itu dibagi dua, ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Contohnya, takdir mubrom itu tidak bisa diubah kapan dan di mana kita dilahirkan, siapa orang tua kita, dan waktu kematian. Kalau takdir mu'allaq bisa diubah, contohnya untuk berprestasi, untuk kesehatan jika menjaga pola makan. Apa saja takdir imannya? Tidak tidur bersabar, belajar bersyukur, tidak mudah putus asa, selalu bertawakal kepada Allah. Cara kita beriman kepada qadar dan qadar gimana ya? Dengan mengerti, sabar dan optimis. Alhamdulillah, hebat-hebat semua ya. Tadi Bu Novi keliling-keliling mencatat bahwa anak-anak sangat hebat dalam berdiskusi. Selanjutnya kita masuk ke putaran 1. Putaran 1 yang mendapatkan label 1A. Silakan masuk ke kelompok. Silakan Mbak Zalfa. Kemudian putaran yang kedua. Putaran yang pertama Mas ya. 2A masuk ke kelompok 3. 3A masuk ke kelompok 4 dan 4A masuk ke kelompok 1. Silakan berputar. Qadar adalah ketetapan Allah tentang segala sesuatu yang sudah terjadi. Contohnya, hujan turun hari ini karena Allah sudah menetapkan.
secepatnya. Nah, kalau qadar adalah takdir Allah atau rencana Allah yang berlaku sejak awal. Contohnya, semua manusia dilahirkan dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai kehendak Allah. Oke, waktu putaran pertama sudah habis. Silakan kakak-kakak berputar putaran yang kedua. 1B silakan berpindah ke kelompok 3, 2B masuk ke kelompok 4, 3B masuk ke kelompok 1, dan 4B masuk ke kelompok 2. Silakan berputar. Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya, kapan dan di mana kita dilahirkan, siapa orang tua kita, waktu kematian seseorang. Kita harus menerima takdir mubrom itu dengan ikhlas, karena semua adalah kehendak Allah yang terbaik untuk kita. Takdir kedua adalah takdir mu'alad. Takdir mu'alad adalah ketentuan Allah yang bisa berubah. Jika kita berusaha dan berdoa, contohnya prestasi di sekolah, jika kita rajin belajar dan berdoa, maka kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Kesehatan, jika kita menjaga pola makan dan rajin berolahraga, kita bisa tetap sehat. Allah memberikan kemauan ini agar kita bersemangat berusaha dan terus berdoa. Oke, selanjutnya putaran yang ketiga. Silakan 1C masuk ke kelompok 4, 2C masuk ke kelompok 1, 3C masuk ke kelompok 2, dan 4C masuk ke kelompok 3. Silakan berputar. 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 Ayo. Hikmah beriman kepada kodok dan qadar. Contohnya, menjadi lebih sabar, belajar bersyukur, tidak mudah putus asa, selalu bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah, kita masuk ke putaran terakhir, yaitu putaran keempat, di mana kakak-kakak kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali yang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 bergabung dengan kelompok 4. Kakak-kakak di depan ini nanti Bu Lutfi tayangkan sebuah cerita singkat tentang seorang petani yang gagal panen. Tolong disimak baik ya. Di Indramayu, Jawa Barat, puluhan hektar sebagai lahan padi yang mulai berubah terancam gagal panen. Nah kakak-kakak, tadi kan kita sudah lihat bahwa ada seorang petani dan banyak sekali petani yang mengalami gagal panen karena apa tadi? Banjir, kebanjiran. Biasanya gagal panen itu karena kebanjiran dan juga kekeringan. Nah, padahal petani itu sudah sangat berusaha, tapi akhirnya gagal. Kan rugi. Menurut kakak-kakak, kenapa kok kita harus berusaha sedangkan takdir itu sudah ditentukan? Contohnya, kenapa petani tadi itu menanam padi kalau tahu kalau mau banjir, kalau gagal panen buat apa? Terus yang kedua, bagaimana peran usaha manusia dalam kebenaran Allah dan sikap apa yang harus dimiliki dalam menghadapi kejadian yang sulit. Nah itu nanti tolong didiskusikan kenapa kita harus berusaha. Kan tadi itu sudah ditentukan, kan enak tengok-tengok aja nanti kan datang sendiri. Apa
Sudah selesai semua ya main gamenya? Siapa tadi yang bermain game teka-teki silakan? Yang main game itu pukul-pukul yang kepalanya itu tadi toeng-toeng tadi. Ya. Kemudian tadi yang bermain terakhir ada yang bermain itu? Oke. Gimana seru permainannya? Kita sudah di penghujung pembelajaran karena pembelajaran sudah mau selesai. Apa pelajaran penting yang didapatkan pada pembelajaran hari ini? Apa ya tadi materinya yang pelajaran penting bahwa kita harus bersyukur. Kemudian harus apa lagi? Tidak sabar. Tidak menyerah, mendekati Allah. Kemudian tidak apa tadi? Tidak berputus asa. Pintar bahwa kita tetap harus berusaha walaupun Allah sudah menentukan takdir. Bagaimana kalian akan menerapkan iman kepada Allah dan kepada dalam kehidupan sehari-hari? Gimana tadi? Terus sebagai seorang siswa harus terus apa? Belajar dan berusaha serta berdoa. Yang terakhir adalah bertawakal. Kemudian yang terakhir, kegiatan pembelajaran apa yang sampai sukai dari tadi pagi sampai siang ini tadi? Pelajaran apa yang paling sampai sukai, bagian apa? Apakah pelajarannya? Apakah tadi yang berdiskusinya? Apakah main gamenya? Yang apa? Main game. Jadi semuanya gak kalau aku main game. Sebelum kita akhiri dan juga baca doa, kita menyanyikan kesimpulan pembelajaran hari ini dengan sebuah lagu. Ini lagunya dipitakan dengan nada satu. Aku saya diganti ya. Bisa sambil bertepuk tangan ya. Oke, dimulai. Satu. Kita berusaha, dua, jangan putus asa. Tiga, doa pada Allah. Sudah semuanya, mari bertawakal. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Tapi juga ada oleh-oleh sampean. Oleh-olehnya adalah ketika di rumah silakan membuat satu buah cerita pengalaman sampean tentang takdir. Contohnya, aku dulu pernah lomba Singapura, sudah latihan pagi siang sore malam ternyata mampu kayak gitu ya. Itu harus ditulis. Atau Bu saya itu dulu pernah lomba menari, atau Bu saya dulu pernah bantu ayah ibu menanam padi di sawah ternyata belum panen, atau menanam cabai atau apa ya. Silakan ditulis sebuah satu cerita yang dibutuhkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Iya, ditulis ya. Sudah, untuk akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.